Ayah dan ibu pasti akan memberikan rumah ini padaku. Jangan ngarep kalian bisa tinggal di sini. Keluar. Itulah bentakan adik iparku tepat setelah tahlilan 7 hari ayah mertua. Dia dan ibu mertua tertawa puas mengusirku. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka tidak tahu siapa nama yang tertulis di sertifikat rumah yang sedang mereka pijak ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara di dalam rumah terasa begitu berat dan menyesakan, seolah-olah duka yang tertinggal pasca acara tahlilan 7 hari meninggalnya Bapak Herman enggan beranjak pergi. Aroma melati yang mulai layu bercampur dengan sisa asap dupa menyengat hidung, menciptakan suasana mistis yang dingin. Tamu terakhir baru saja melangkah keluar pagar 10 menit yang lalu, meninggalkan kami, keluarga inti yang tersisa, dalam keheningan yang canggung. Aku, Naira, masih sibuk mondar-mandir antara ruang tamu dan dapur. Tanganku cekatan memunguti gelas-gelas air mineral bekas, menyapu remah-remah kue di karpet, dan menumpuk piring kotor yang berserakan. Keringat dingin menetes di pelipisku, punggungku terasa pegal luar biasa setelah seharian berdiri melayani tamu. Namun tidak ada satupun orang di rumah ini yang peduli. Di ruang makan utama yang terhubung langsung dengan ruang keluarga, pemandangan yang tersaji sungguh membakar hati. Ibu Darmi, mertuaku, duduk bersandar di kursi jati ukiran kesayangannya dengan kaki diselonjorkan ke kursi lain. Di sampingnya duduk Sabila, adik iparku satu-satunya, yang sedang asyik memainkan ponsel pintarnya sambil sesekali terkikik kecil. Di hadapan mereka tersaji piring-piring berisi potongan buah segar dan teh manis hangat yang baru saja kubuatkan. Sementara aku bekerja seperti pembantu, mereka menikmati malam seperti ratu di istana sendiri. Tidak jauh dari mereka, suamiku, Nando, duduk termenung menatap kosong ke arah layar televisi yang mati. Dia terlihat seperti raga tanpa jiwa, diam 1000 bahasa, seolah kehadirannya di sana hanyalah sebagai pelengkap dekorasi ruangan. Kesabaran yang kupupuk selama 5 tahun pernikahan mulai terkikis perlahan ketika Sabila meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja. Bunyi hentakan itu cukup keras untuk memecah keheningan. Sabila menegakkan tubuhnya, menatap sekeliling ruangan dengan pandangan menilai, seakan dia adalah seorang arsitek yang sedang merencanakan perombakan besar-besaran. Dia berdeham, memancing perhatian ibunya dan Nando. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengarnya dari dapur, Sabila mulai berbicara tentang rencana masa depannya. Dia berkata bahwa setelah masa berkabung ini selesai, dia ingin segera merenovasi kamar tidur utama yang posisinya paling strategis di lantai bawah. Sabila berceloteh dengan penuh semangat tentang bagaimana dia akan mengubah warna cat dinding kamar itu menjadi warna pastel yang lebih modern. Dia ingin mengganti gorden-gorden lama yang menurutnya kuno dengan tirai impor yang mewah. Dia bahkan sudah merencanakan letak lemari pakaian barunya yang besar untuk menampung semua koleksi tas dan sepatunya. Alasan utamanya adalah karena dia akan segera menikah dengan Randy, tunangannya yang berasal dari keluarga terpandang. Sabila merasa kamar tidurnya yang sekarang di lantai atas terlalu sempit dan tidak pantas untuk menampung gengsinya sebagai istri orang kaya. Dia butuh kamar yang luas, yang aksesnya mudah, dan yang paling mewah di rumah ini. Aku menghentikan gerakanku mengelap meja dapur. Kain lap di tanganku kubenamkan ke dalam ember dengan perasaan geram. Kamar yang sedang dibicarakan Sabila dengan begitu antusias adalah kamar tidurku dan Nando. Kamar itu adalah ruang privasi kami selama 5 tahun terakhir. Semua barang kami, kenangan kami, dan hidup kami ada di sana. Dengan entengnya dia berbicara seolah-olah kamar itu kosong tanpa penghuni, atau seolah-olah penghuninya tidak memiliki hak apa-apa untuk mempertahankan tempat istirahat mereka. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang memburu. Aku berjalan pelan menuju ruang makan, berdiri di ambang pintu memandang mereka bertiga. Aku menatap Nando lekat-lekat, mengirimkan sinyal darurat melalui sorot mataku. Aku berharap suamiku akan membuka mulutnya. Aku berharap dia akan berkata tegas pada adiknya bahwa kamar itu sudah ditempati oleh kakaknya dan istrinya. Aku berharap Nando memiliki sedikit saja keberanian untuk melindungi wilayah kami. Namun, harapan itu pupus seketika. Nando merasakan tatapanku, dia mengangkat wajahnya sebentar, lalu buru-buru menunduk lagi. Dia sibuk mengaduk-aduk ampas kopi di cangkirnya, berpura-pura tidak mendengar percakapan yang merendahkan istrinya itu. Karena Nando diam saja, Ibu Darmi merasa perlu untuk menimpali. Wanita parubaya itu mengangguk setuju dengan ide putrinya. Dengan nada memanjakan yang berlebihan, Ibu Darmi berkata bahwa itu ide yang sangat cemerlang. Dia bilang, Sabila adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga ini, putri kesayangan almarhum bapak,
jadi sudah sepantasnya Sabila mendapatkan fasilitas terbaik di rumah peninggalan orang tuanya. Ibu Darmi menambahkan bahwa keluarga Randy pasti akan sering berkunjung, jadi mereka harus menunjukkan kelas mereka dengan memberikan kamar terbaik untuk pengantin baru. Ibu Darmi bahkan melirik arahku sekilas dengan tatapan sinis, seolah menantangku untuk membantah. Darahku mendidih. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku melangkah masuk ke area ruang makan, suara langkah kakiku terdengar tegas di lantai marmer. Aku bertanya dengan suara yang kutahan agar tetap rendah, apakah mereka lupa bahwa kamar itu adalah kamarku dan Nando? Aku mengingatkan mereka bahwa kami masih tinggal di sini, dan tidak punya rencana untuk pindah ke kamar gudang, atau kamar tamu yang sempit. Aku bertanya di mana letak otak dan hati nurani mereka, membicarakan pengusiran penghuni kamar tepat di depan wajah orangnya. Sabila langsung memutar bola matanya malas. Dia mendengus kasar, lalu menatapku dengan sorot mata yang penuh penghinaan. Dia berdiri dari kursinya, berkacak pinggang menantangku. Dengan nada tinggi yang melengking, Sabila berkata bahwa aku seharusnya sadar diri. Dia bilang aku ini hanya orang luar yang beruntung bisa masuk ke keluarga ini, karena dinikahi Mas Nando. Sabila menekankan kata orang luar dengan intonasi yang sangat menyakitkan. Menurutnya, aku tidak punya hak suara di rumah ini. Dia menuduhku hanya menumpang hidup enak, menikmati fasilitas yang dibangun oleh kerja keras ayah dan ibunya. Aku menoleh cepat ke arah Nando. Kali ini aku tidak lagi diam. Aku memanggil namanya dengan suara bergetar menahan amarah. Mas Nando, kataku. Aku memintanya bicara. Aku menuntutnya untuk meluruskan kesalahpahaman adiknya yang sudah keterlaluan ini. Ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk membuktikan bahwa dia adalah laki-laki, bahwa dia adalah suami yang layak kuhormati. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Nando justru menghancurkan sisa-sisa harapanku. Dengan wajah memelas dan suara yang nyaris tak terdengar, Nando justru memintaku untuk mengalah. Dia berbisik, memintaku untuk tidak meributkan masalah sepele ini. Dia beralasan bahwa Sabila sedang sedih dan sensitif karena baru ditinggal bapak. Jadi sebagai kakak ipar yang baik, aku harusnya memaklumi keinginan adiknya. Nando memintaku untuk pindah sementara ke kamar belakang demi menjaga keharmonisan keluarga. Mendengar itu, rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di dadaku. Suamiku sendiri, orang yang kucintai dan kubela mati-matian, justru menyuruhku menyingkir demi ego adiknya yang manja. Mendengar kakaknya tidak membelaku, Sabila merasa menang telak. Dia tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan yang licik. Kepercayaan dirinya melambung tinggi. Dia merasa di atas angin karena didukung oleh ibu dan kakaknya sendiri. Sabila melangkah maju mendekatiku, wajahnya penuh kesombongan. Tiba-tiba dia membentakku di depan semua orang. Dengan bangga dia berteriak bahwa almarhum ayah dan ibu pasti akan mewariskan rumah ini padanya. Dia mengklaim bahwa rumah ini adalah hak mutlaknya. Sabila menunjuk wajahku dan Nando bergantian, lalu berkata dengan kejam agar kami jangan pernah berharap bisa menguasai rumah ini. Dia menegaskan bahwa kami tidak akan mendapatkan apa-apa, sepeser pun tidak. Kalimat itu disambut sorak-sorai oleh Ibu Darmi. Mertuaku itu tertawa senang, menepuk-nepuk tangan seolah sedang menonton pertunjukan komedi. Dia memuji Sabila sebagai anak yang pintar dan tegas menjaga aset keluarga. Ibu Darmi ikut menambahkan cemoohan, mengatakan bahwa aku memang tidak pantas mendapatkan warisan karena aku bukan darah daging mereka. Tawa mereka berdua menggema di ruangan itu, menyayat hati, merendahkan harga diriku sampai ke titik nadir. Saat itu, aku hanya menatap Nando. Dia masih diam, tidak bergerak, tidak membela. Dia membiarkan istri sahnya dihina dan diusir secara halus di rumahnya sendiri. Detik itu, aku sadar bahwa air mataku terlalu berharga untuk diteteskan bagi manusia-manusia ini. Rasa sakit hati itu perlahan berubah menjadi tekad yang membaja. Aku tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum dingin yang mengandung bahaya. Aku menatap Nando lekat-lekat, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, kontras dengan keributan yang mereka buat. Sayang, ucapku lembut namun penuh penekanan. Aku bertanya padanya, apakah dia mau menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada ibu dan adiknya, atau aku saja yang harus menjelaskan semuanya malam ini juga. Pertanyaanku itu sederhana, tapi efeknya luar biasa bagi Nando. Wajah suamiku yang tadinya kusam berubah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Garpu yang dia pegang terlepas dari tangannya, jatuh berdentang keras di atas piring, mengejutkan semua orang. Tubuh Nando gemetar hebat, keringat dingin bercucuran. Dia menatapku dengan pandangan memohon, menggelengkan kepala pelan, mengisyaratkan agar aku diam dan tetap menyimpan rahasia itu. Namun aku sudah muak. Aku sudah selesai menjadi istri penurut yang bodoh. Melihat reaksi Nando yang ketakutan, Sabila berhenti tertawa.
Dia menatap kami dengan bingung bercampur curiga. Dia tidak suka melihat aku yang tersenyum tenang, sementara kakaknya terlihat seperti orang yang baru melihat hantu. Sabila berteriak lagi, bertanya apa yang perlu dijelaskan. Dia menantangku dengan angkuh. Aku tidak menjawabnya dengan kata-kata. Perlahan, aku membungkuk, meraba bagian bawah kursi tempatku duduk. Tanganku meraih sebuah map coklat usang yang sudah kusiapkan di sana sejak sore tadi. Aku menarik map itu keluar, meletakkannya di tengah meja makan dengan gerakan lambat namun pasti. Aura di ruangan itu berubah drastis. Tawa Ibu Darmi terhenti. Mata mereka semua terpaku pada map itu. Aku mencondongkan badan ke depan, menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam seorang pemilik yang sedang mengadili pencuri di rumahnya sendiri. Aku berkata pelan, karena hanya aku dan suamiku yang tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam yang akan menghancurkan kesombongan mereka malam ini juga. Jari-jariku dengan tenang membuka tali pengikat map coklat itu. Bunyi kertas yang bergesekan terdengar nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Sabila masih berdiri dengan napas memburu, matanya membelalak penasaran sekaligus waspada. Ibu Darmi mulai terlihat gelisah, dia mengubah posisi duduknya berkali-kali, firasat buruk mulai merayapi hatinya. Nando, suamiku yang malang, kini menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu persis bom atom apa yang tersimpan di dalam map lusuh itu. Aku mengeluarkan isi map itu satu persatu. Lembar pertama adalah sertifikat hak milik tanah dan bangunan yang asli. Kertas hijau tebal berlambang Garuda emas itu berkilau di bawah lampu ruang makan. Lembar kedua adalah surat perjanjian di atas kertas segel bermaterai, yang tintanya sudah sedikit memudar namun tulisannya masih terbaca sangat jelas. Aku mendorong kedua dokumen itu ke tengah meja, tepat di hadapan Sabila dan Ibu Darmi. Aku mempersilakan mereka membaca, suaraku terdengar dingin dan berwibawa, tidak ada lagi nada keraguan. Sabila, dengan tangan gemetar menahan amarah, menyambar sertifikat itu dengan kasar. Dia ingin membuktikan bahwa aku hanya menggertak. Namun, saat matanya menyusuri kolom nama pemilik, wajahnya yang tadi merah padam seketika berubah menjadi seputih kapas. Matanya terbelalak, mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar. Di sana, tertulis dengan huruf kapital yang tegas, Naira Anindya. Bukan nama Bapak Herman, bukan nama Ibu Darmi, apalagi nama Nando. Napas Sabila tercekat. Dia menggelengkan kepala, tidak percaya. Sebelum dia sempat menyangkal, aku menunjuk kertas kedua. Surat pengakuan hutang dan pelepasan hak aset. Sabila meraih kertas itu dengan gerakan kaku. Di sana tertulis jelas tulisan tangan almarhum bapaknya. Surat itu berisi pernyataan bahwa Bapak Herman memiliki hutang judi sebesar 800 juta rupiah kepada pihak rentenir, dan karena tidak sanggup membayar, dia menyerahkan rumah ini kepadaku, Naira Anindya, yang telah melunasi seluruh hutang tersebut agar Bapak terhindar dari penjara. Aku mulai bercerita, memecah kebisuan mereka dengan fakta yang menyakitkan. Aku membawa ingatan mereka kembali ke 5 tahun yang lalu. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar seolah alam ikut marah. Bapak Herman pulang ke rumah ini dalam keadaan babak belur, wajahnya penuh lebam, bajunya sobek-sobek. Dia dikejar-kejar oleh penagih hutang yang mengancam akan membunuhnya atau memenjarakannya besok pagi jika uang 800 juta tidak tersedia. Bapak menangis, bersujud di kakiku di ruang tamu ini, memohon ampun dan pertolongan. Aku menceritakan bagaimana aku, yang saat itu baru saja menikah dengan Nando, harus mengambil keputusan besar. Aku baru saja menerima warisan apartemen dari almarhum orang tuaku. Itu adalah satu-satunya harta peganganku. Namun, demi rasa kemanusiaan, demi melihat mertuaku yang tua renta menangis ketakutan, aku rela menjual apartemen itu malam itu juga dengan harga murah kepada kenalanku. Uang hasil penjualan itu, seluruhnya, tanpa sisa, aku gunakan untuk menebus sertifikat rumah ini dari tangan rentenir. Aku menyelamatkan Bapak dari jeruji besi. Aku menyelamatkan nama baik keluarga ini dari skandal judi yang memalukan. Aku menatap Nando yang masih menyembunyikan wajahnya. Aku berkata bahwa saat itu aku memberikan satu syarat mutlak. Bapak dan Ibu boleh tinggal di rumah ini sampai Bapak meninggal dunia. Aku berjanji merahasiakan aib ini dari siapapun, termasuk dari Sabila yang saat itu sedang kuliah di luar kota, agar dia tetap bisa membanggakan bapaknya. Tapi malam ini, lanjutku dengan suara bergetar menahan emosi, kalian membalas kebaikanku dengan air tuba. Kalian menghinaku di rumah yang kubeli dengan pengorbanan masa depanku. Kalian mengusirku dari atap yang kusediakan untuk menaungi kalian. Sabila melepaskan kertas itu dari tangannya. Kertas itu melayang jatuh ke lantai marmer. Tubuhnya limbung, dia berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Dunianya runtuh.
Sosok bapak yang selama ini dia agung-agungkan, yang dia sebut sebagai pahlawan keluarga, ternyata adalah seorang pecandu judi yang nyaris membusuk di penjara. Rumah mewah yang dia banggakan di depan teman-temannya, yang dia pamerkan pada Randy, ternyata bukan milik keluarganya, melainkan milik kakak ipar yang selama ini dia rendahkan. Sabila menoleh ke arah Ibu Darmi dengan tatapan nanar. Air mata mulai membasahi pipinya. Dia berteriak histeris, memanggil ibunya. Dia meminta Ibu Darmi mengatakan bahwa semua ini bohong. Dia memohon agar ibunya membela kehormatan bapak. Sabila tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Egonya hancur lebur. Dia butuh penyangkalan. Dia butuh ibunya untuk mengatakan bahwa Naira adalah pembohong besar. Semua mata kini tertuju pada Ibu Darmi. Wanita tua itu duduk terpaku. Wajahnya pucat pasi namun, matanya menyeratkan ketakutan yang luar biasa. Ibu Darmi tidak kaget melihat surat-surat itu. Tentu saja tidak, karena dia ada di sana malam itu. Dia ikut bersimpu di kakiku, mencium tanganku sambil menangis meraung-raung, memohon agar aku menyelamatkan suaminya. Dia berjanji akan mengabdi padaku seumur hidup asalkan suaminya tidak dipenjara. Tapi janji tinggal janji. Begitu bapak selamat, begitu situasi aman, Ibu Darmi kembali pada watak aslinya yang sombong dan tidak tahu diri. Namun, alih-alih mengakui kebenaran dan meminta maaf, Ibu Darmi memilih jalan yang paling hina. Dia memilih untuk berbohong demi menutupi rasa malunya di depan Sabila. Dia tidak sanggup melihat kekaguman putrinya hancur. Ibu Darmi tiba-tiba berdiri, menggebrak meja dengan keras. Dia menunjuk wajahku dengan tangan gemetar, matanya melotot penuh kebencian. Dengan suara melengking tinggi, Ibu Darmi berteriak menuduhku. Dia bilang aku adalah menantu durhaka yang licik. Dia menuduhku memalsukan tanda tangan suaminya saat bapak sedang sakit keras dan tidak sadarkan diri. Dia mengarang cerita bahwa aku memanfaatkan kondisi bapak yang pikun untuk merebut harta warisan. Ibu Darmi berakting seolah-olah dia adalah korban kezaliman menantu jahat. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat kejam, mengatakan bahwa surat hutang itu palsu, hanya akal-akalan aku untuk menguasai rumah ini. Aku terdiam sejenak. Takjub dengan kemampuan manipulasi wanita tua ini. Dia benar-benar tidak punya hati nurani. Sabila yang mendengar pembelaan ibunya langsung menyambar kesempatan itu. Dia menemukan pegangan untuk menyangkal kebenaran. Wajahnya kembali merah padam penuh amarah. Sabila memungut sertifikat di lantai, meremasnya dengan kasar, lalu melemparkannya ke wajahku. Dia berteriak memaki-maki, menyebutku wanita ular, penipu, dan pemalsu dokumen. Dia mengancam akan melaporkanku ke polisi dan menjebloskanku ke penjara, karena telah memfitnah orang yang sudah meninggal. Suasana ruang makan menjadi sangat kacau. Teriakan Sabila dan makian Ibu Darmi bersahut-sahutan, menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga. Mereka bersatu menyerangku, mencoba menghancurkan mentalku dengan tuduhan-tuduhan keji. Tapi mereka lupa, aku memegang kartu truf yang paling kuat. Aku bukan lagi Naira yang lemah. Aku menepis kertas yang dilempar Sabila, lalu melangkah mendekati Nando. Aku berdiri tepat di samping suamiku. Aku mengabaikan teriakan histeris ibu dan adiknya. Aku menatap sisi wajah Nando yang basah oleh keringat. Aku membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinganya dengan nada yang dingin namun sangat jelas. Mas Nando, kataku. Aku mengingatkannya bahwa dia adalah saksi hidup. Dia ada di sana saat ibunya memohon-mohon di kakiku. Dia yang mengantar bapaknya menandatangani surat itu di atas materai. Aku menuntutnya untuk bicara sekarang. Aku memberikan ultimatum terakhir yang tidak bisa dia tolak. Aku berkata, jika dia tetap diam dan membiarkan ibunya memfitnahku seperti ini, maka aku akan menganggap dia bersekongkol dengan mereka. Dan jika itu terjadi, detik ini juga, aku akan mengusir mereka semua, termasuk Nando. Aku akan menceraikannya dan menghapus namanya dari hidupku. Nando mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, basah oleh air mata. Dia menatap ibunya yang sedang berakting gila, lalu menatap adiknya yang buta fakta, dan terakhir menatapku. Di matanya, aku melihat ketakutan yang amat sangat, tapi juga ada benih-benih keberanian yang mulai tumbuh dari rasa muak yang sudah dia pendam selama 5 tahun. Mulutnya terbuka sedikit, hendak mengucapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ketegangan di ruang makan mencapai puncaknya ketika Nando mulai mengangkat wajahnya. Udara terasa begitu padat dan menyesakan, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ego dan kemarahan yang membara. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu cepat, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak menunggu keputusan suamiku. Ibu Darmi, yang menyadari perubahan gelagat Nando, tampak panik. Insting manipulasinya langsung bekerja. Dia tahu bahwa jika Nando berbicara jujur,
maka tamatlah riwayat sandiwara yang sudah dia bangun selama 5 tahun ini. Dia tidak boleh membiarkan anak laki-lakinya itu menghancurkan citra suci almarhum suaminya dan harga dirinya sendiri di depan Sabila. Tanpa peringatan, Ibu Darmi melangkah maju dengan gerakan kasar yang mengejutkan. Wajah tuanya yang biasanya dipoles bedak tebal kini terlihat beringas, penuh dengan kebencian yang murni. Dia tidak lagi melihatku sebagai menantu, melainkan sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Mulutnya komat kamit memuntahkan sumpah serapah yang sangat kasar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita tua yang baru saja menggelar tahlilan. Dia berteriak agar aku diam, menuduhku telah mencuci otak Nando dengan guna-guna, dan menyebutku wanita pembawa sial yang ingin memecah belah keluarganya. Suaranya melengking tinggi, memekakan telinga, berusaha menutupi suara hati nurani yang mungkin sedang berbisik di telinga Nando. Belum puas dengan serangan verbal, Ibu Darmi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Matanya terkunci pada pipiku. Aku bisa melihat kilatan niat jahat di sana. Dia ingin menamparku. Dia ingin menyakitiku secara fisik untuk membungkam mulutku dan menjatuhkan mentalku. Jarak kami hanya tinggal 1 langkah. Aku berdiri tegak, tidak bergeming sedikitpun. Aku sudah siap menerima tamparan itu. Dalam hatiku, aku justru berharap dia melakukannya. Jika telapak tangannya menyentuh kulitku, itu akan menjadi bukti visum yang sempurna untuk menyeretnya kerana hukum pidana penganiayaan. Aku menatap matanya tanpa kedip, menantangnya untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Tangan keriput itu melayang cepat di udara, mengarah tepat ke wajahku. Sabila yang berdiri di belakang ibunya menahan napas. Matanya terbelalak menunggu bunyi tamparan yang akan memuaskan hatinya. Namun, bunyi itu tidak pernah terdengar. Waktu seolah berhenti berputar sepersekian detik. Tepat ketika ujung jari Ibu Darmi hampir menyentuh pipiku, sebuah tangan kekar muncul dari samping dan mencengkeram pergelangan tangan Ibu Darmi dengan kuat di udara. Cengkeraman itu begitu erat, hingga membuat gerakan Ibu Darmi terhenti, seketika dengan sentakan yang keras. Ruangan itu kembali hening, kali ini keheningan yang berbeda. Keheningan karena syok. Semua mata tertuju pada tangan yang menahan serangan itu. Itu adalah tangan Nando. Suamiku. Laki-laki yang selama 5 tahun ini selalu menunduk, selalu diam, selalu mengalah, dan selalu takut pada bayang-bayang ibunya sendiri. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kami, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghentikan ibunya. Nando berdiri di sana, tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena luapan emosi yang sudah tidak terbendung lagi. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol keluar, menandakan betapa besar tenaga yang dia keluarkan untuk menahan amarahnya sendiri. Ibu Darmi menoleh ke arah anaknya dengan tatapan tidak percaya. Matanya membelalak lebar, mulutnya ternganga. Dia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Nando terlalu kuat, seperti catut besi yang mengunci mati. Ibu Darmi berteriak marah, bertanya apa yang dilakukan Nando. Dia membentak anaknya, mengatakan bahwa Nando sudah gila karena berani melawan ibu kandungnya sendiri, demi membela istri yang menurutnya kurang ajar. Dia menuduh Nando sebagai anak durhaka yang kualat, yang tangannya akan membusuk karena menyentuh ibunya dengan kasar. Nando tidak melepaskan cengkeramannya. Dia menatap ibunya lurus-lurus, tepat ke dalam manik mata wanita yang melahirkannya itu. Di sana, aku tidak lagi melihat sorot mata Nando yang lemah dan ragu-ragu. Yang ada hanyalah sorot mata penuh luka, kekecewaan, dan kelelahan yang amat sangat. Air mata menetes dari sudut matanya, mengalir deras membasahi pipinya yang tirus, tapi suaranya terdengar rendah dan bergetar menahan tangis. "Cukup, Bu," ucap Nando lirih, namun suaranya menggema di seluruh ruangan yang sunyi itu. Kata itu terdengar seperti sebuah permohonan sekaligus perintah. Nando mengulangi lagi, kali ini lebih keras. "Cukup. Hentikan semua ini." Nando mengatakan bahwa dia sudah muak. Dia sudah lelah menjadi pengecut selama 5 tahun. Dia sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kebohongan yang ibu ciptakan. Nando berkata bahwa dia sudah cukup berdosa membiarkan istrinya dihina dan diinjak-injak harga dirinya di rumahnya sendiri, padahal istrinya lah yang menyelamatkan nyawa keluarga ini. Dengan gerakan perlahan namun tegas, Nando menghempaskan tangan ibunya ke bawah. Ibu Darmi terhuyung mundur beberapa langkah karena dorongan itu, wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Nando tidak mempedulikan ibunya yang syok. Dia memutar tubuhnya menghadap Sabila yang masih berdiri mematung dengan wajah bingung dan ketakutan. Nando menatap adiknya dengan pandangan nanar, pandangan seorang kakak yang merasa gagal mendidik adiknya. Nando mulai berbicara pada Sabila. Suaranya serak dan parau. Dia berkata bahwa apa yang dikatakan Naira itu benar, 100% benar tanpa ada satu kata pun yang bohong. Nando bersumpah demi Tuhan dan demi arwah bapak,
bahwa sertifikat dan surat hutang itu asli. Nando menceritakan ulang dengan detail yang mengerikan, bagaimana dia sendiri yang menyetir mobil malam itu, mengantar bapak yang babak belur ke rumah Naira. Nando bersaksi bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ibu Darmi menangis histeris, memeluk kaki Naira, memohon-mohon agar Naira mau menjual apartemennya detik itu juga untuk membayar hutang judi bapak. Nando melangkah mendekati Sabila, membuat adiknya mundur ketakutan. Nando bertanya dengan nada tinggi, apakah Sabila tahu dari mana uang kuliahnya selama ini? Apakah Sabila tahu dari mana uang untuk membeli mobil Honda Jazz yang dia pamerkan ke teman-temannya? Nando mengungkapkan fakta pahit bahwa bapak tidak meninggalkan warisan sepeser pun selain hutang yang menumpuk. Semua kemewahan yang Sabila nikmati, uang saku bulanan, biaya liburan, baju-baju mahal, semuanya berasal dari uang Naira. Nando mengaku bahwa dia sering membohongi Sabila, mengatakan itu uang hasil bisnis bapak, padahal itu adalah uang gaji Nando dan subsidi dari Naira setiap bulan. Sabila menutup telinganya dengan kedua tangan, menggelengkan kepala kuat-kuat sambil berteriak tidak mau dengar. Dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa hidupnya selama ini adalah palsu. Dia merasa jijik mengetahui bahwa dia hidup dari belas kasihan kakak ipar yang selalu dia hina. Egonya yang setinggi langit runtuh seketika, hancur berkeping-keping menjadi debu. Tapi bukannya sadar, mekanisme pertahanan dirinya justru membuatnya semakin denial. Dia menuduh Nando berbohong. Dia berteriak histeris, mengatakan bahwa Nando sudah dipelet olehku. Dia menuduhku telah memberikan air minum yang sudah dimantrai agar Nando membenci ibu dan adiknya sendiri. Ibu Darmi yang sudah mendapatkan kembali kesadarannya, segera memanfaatkan kepanikan Sabila. Dia kembali berakting menjadi korban. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, menangis meraung-raung sambil memukuli dadanya. Dia meratapi nasibnya, berteriak memanggil nama almarhum suaminya, mengadu bahwa anaknya sudah berubah menjadi monster karena pengaruh istri yang jahat. Suara tangisannya yang dibuat-buat itu memenuhi rumah, menciptakan drama yang memuakan. Ibu Darmi berharap dengan air mata palsunya, Nando akan luluh dan kembali bertekuk lutut di bawah ketiaknya. Tapi Nando malam ini berbeda. Hatinya sudah membatu terhadap air mata buaya ibunya. Dia menatap ibunya yang berguling di lantai dengan tatapan datar, tanpa rasa iba sedikitpun. Nando berkata dingin, menyuruh ibunya berhenti bersandiwara karena tidak ada gunanya lagi. Dia bilang dia sudah hafal skenario ibunya. Nando menegaskan bahwa malam ini, dia memilih untuk berdiri di pihak yang benar. Dia memilih istrinya, wanita yang sudah berkorban nyawa dan harta demi kehormatan keluarga ini, namun dibalas dengan air tuba. Nando menyatakan bahwa dia sudah selesai menjadi anak mami yang bodoh. Mendengar ucapan Nando yang begitu final, Sabila semakin kehilangan akal sehatnya. Dia merasa terpojok. Dia merasa dikhianati oleh satu-satunya laki-laki yang menjadi pelindungnya. Rasa malu karena ketahuan miskin dan rasa marah, karena merasa dibohongi bercampur menjadi satu. Dia menatapku dengan tatapan membunuh. Dalam pikiran sempitnya, akulah penyebab semua kehancuran ini. Jika saja aku tidak membongkar rahasia ini, dia masih bisa hidup nyaman sebagai putri raja. Sabila memutuskan untuk melakukan langkah terakhir yang putus asa. Dia berpikir jika dia tidak bisa menang di dalam rumah, dia akan mencari dukungan dari luar. Dia akan menggunakan senjata andalannya, fitnah dan playing victim di depan umum. Tanpa diduga, Sabila berlari kencang menuju pintu depan. Dia membuka pintu lebar-lebar dan berlari keluar ke halaman rumah, sambil berteriak sekuat tenaga. Suaranya memecah keheningan malam di kompleks perumahan kami. Dia berteriak minta tolong, berteriak maling, berteriak pembunuhan, apa saja yang bisa memancing perhatian orang. Dia mulai mengarang cerita bahwa aku sedang menganiaya ibunya. Dia ingin menciptakan keributan agar warga datang, lalu dia bisa memutarbalikkan fakta di depan masa, dan membuatku diusir oleh warga kampung. Itu adalah taktik licik yang sering dia lihat di sinetron, dan dia pikir itu akan berhasil di dunia nyata. Aku menatap punggung Sabila yang menghilang di balik pintu dengan tenang. Aku tidak mengejarnya dengan panik. Aku menoleh ke arah Nando. Suamiku mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa dia siap menghadapi apapun yang terjadi di luar sana. Dia mengulurkan tangannya padaku. Aku menyambut uluran tangan itu, merasakan telapak tangannya yang kasar namun hangat. Genggamannya erat, memberikan kekuatan baru. Kami berjalan beriringan menuju pintu depan, meninggalkan Ibu Darmi yang masih menangis sendirian di lantai ruang makan, menyusul Sabila yang sedang menggelar pengadilan jalanan untuk dirinya sendiri. Udara malam di luar rumah terasa dingin menusuk tulang, kontras dengan panasnya suasana di dalam. Sabila sudah berdiri di tengah jalan aspal depan rumah, tepat di bawah lampu penerangan jalan yang temaram. Rambutnya acak-acakan, air matanya bercucuran deras,
dan dia berteriak histeris seperti orang gila. Suaranya yang melengking memanggil-manggil tetangga, memohon pertolongan seolah-olah nyawanya sedang terancam. Beberapa lampu teras rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Pintu-pintu pagar berderit dibuka. Wajah-wajah penasaran mulai bermunculan dari balik pagar. Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari kami terlihat berlari kecil sambil membetulkan sarungnya, diikuti oleh beberapa bapak-bapak ronda yang kebetulan sedang lewat. Dalam hitungan menit, kerumunan kecil sudah terbentuk di depan pagar rumah kami. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang terjadi di rumah keluarga almarhum Pak Herman yang baru saja selesai tahlilan itu. Melihat audiens sudah berkumpul, akting Sabila semakin menjadi-jadi. Dia menjatuhkan dirinya ke aspal, bersimpu di depan Pak RT sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah. Dengan suara tersedu-sedu yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar menyayat hati, Sabila mulai melancarkan fitnahnya. Sabila mengadu kepada Pak RT dan warga bahwa aku, kakak iparnya, telah mengamuk seperti orang kesurupan. Dia mengarang cerita bahwa aku ingin menguasai harta warisan bapak sendirian dan tega mengusir dia, serta ibunya malam ini juga. Dia bilang aku melempar barang-barang mereka, dan bahkan memukul Ibu Darmi sampai jatuh pingsan di dalam rumah. Sabila memohon perlindungan, meminta warga untuk mengusirku yang dia sebut sebagai wanita jahat dan serakah. Warga yang mendengar cerita itu sontak kaget. Gumam-gumam kemarahan mulai terdengar. Beberapa ibu-ibu menatapku dengan pandangan jijik, termakan oleh air mata buaya Sabila. Bagaimanapun, di mata mereka, Sabila adalah anak yatim yang baru saja ditinggal bapaknya, sosok yang patut dikasihani. Aku berdiri di teras rumah, masih menggenggam tangan Nando. Aku bisa merasakan kemarahan warga yang mulai tersulut. Situasi ini berbahaya. Jika salah langkah, kami bisa diamuk massa yang salah paham. Namun, aku tetap tenang. Aku tahu kebenaran ada di pihakku, dan yang lebih penting, aku tahu Nando ada di sampingku. Nando meremas tanganku sekali lagi, seolah meminta izin untuk mengambil alih situasi. Aku melepaskan genggamannya, membiarkan dia maju ke depan. Ini adalah panggungnya. Ini adalah momen penebusan dosanya. Nando melangkah menuruni anak tangga teras, berjalan membelah kerumunan warga yang menatapnya dengan tanda tanya. Dia berjalan mendekati Sabila yang masih bersimpuh di aspal. Sabila mendongak, menatap kakaknya dengan harapan bahwa Nando akan mendukung sandiwaranya di depan umum. Namun, Nando tidak membantunya berdiri. Nando justru melewatinya begitu saja, seolah Sabila tidak ada di sana. Nando berdiri tegak di hadapan Pak RT dan warga, lalu melakukan sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Nando berbalik badan menghadap ke arahku yang masih berdiri di teras. Di depan puluhan pasang mata tetangga, suamiku perlahan menekuk lututnya. Dia bersujud. Dia bersujud di kakiku, mencium ujung gamis yang kukenakan. Suasana mendadak hening. Angin malam pun seolah berhenti berhembus. Tidak ada yang bersuara, bahkan Sabila pun berhenti menangis karena syok melihat kakaknya merendahkan diri sedemikian rupa di depan istrinya. Nando bertahan dalam posisi sujud itu selama beberapa detik, sebuah simbol penyesalan yang amat dalam, sebuah pengakuan dosa tanpa kata-kata kepada wanita yang telah dia kecewakan. Nando kemudian bangkit berdiri, menyeka air mata di pipinya dengan punggung tangan. Dia berbalik lagi menghadap warga. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Dengan suara lantang yang bergetar oleh emosi, Nando mulai berbicara. Dia tidak membela diri, tapi dia membuka aib keluarganya sendiri demi membela kehormatanku. Nando berkata kepada Pak RT dan seluruh warga bahwa dia minta maaf karena telah membuat keributan malam ini. Dia menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dituduhkan Sabila itu bohong besar. Tidak ada penganiayaan, tidak ada perebutan warisan, karena sesungguhnya tidak ada warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Herman. Nando menarik napas panjang, lalu meledakkan bom kebenaran itu di depan umum. Dia mengaku bahwa bapaknya, Pak Herman yang selama ini dihormati warga, adalah seorang pecandu judi kelas berat. Suara kaget terdengar serempak dari kerumunan warga. Mereka saling pandang, tidak percaya. Nando melanjutkan kesaksiannya tanpa ragu. Dia menceritakan bahwa 5 tahun lalu, bapaknya kalah judi ratusan juta rupiah dan hampir dipenjara. Sertifikat rumah ini sudah disita rentenir. Saat itulah, istrinya, Naira, menjual seluruh harta bendanya untuk menebus sertifikat rumah ini. Nando menunjuk ke arah rumah besar di belakangnya. Dia berteriak bahwa rumah ini, tanah ini, bangunan ini, 100% milik Naira. Bukan milik bapak, bukan milik ibu, bukan milik Sabila. Naira membelinya dengan uang tunai demi menyelamatkan wajah keluarga ini. Nando menunjuk ke arah Sabila yang kini terduduk lemas di aspal dengan wajah pucat.
Dia berkata bahwa selama 5 tahun, Naira menampung mereka, memberi makan, membiayai gaya hidup mewah Sabila dan ibu, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah menuntut sewa. Naira menutupi aib bapak rapat-rapat agar Sabila tidak malu di depan teman-temannya. Tapi malam ini, lanjut Nando dengan suara tercekat, ibu dan Sabila malah menghina Naira, mengusir Naira dari rumahnya sendiri, dan memfitnahnya di depan warga. Nando bertanya kepada warga, siapa sebenarnya yang jahat di sini? Siapa yang tidak tahu diri? Istrinya yang penolong? Atau ibu dan adiknya yang seperti air susu dibalas air tuba? Pengakuan Nando itu bagaikan petir di siang bolong. Warga yang tadinya simpati pada Sabila, kini berbalik menatapnya dengan pandangan jijik dan marah. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, kali ini nadanya menyerang Sabila. Ada yang mengatakan tidak menyangka Pak Herman ternyata tukang judi. Ada yang mencibir gaya hidup Sabila yang sok kaya padahal aslinya miskin. Ada yang geleng-geleng kepala melihat betapa mulianya hati Naira, dan betapa busuknya hati mertua dan iparnya. Rasa malu yang dirasakan Sabila saat ini jauh lebih besar daripada jika dia diam saja di dalam rumah. Dia ingin tanah membelah dan menelannya hidup-hidup. Tepat saat itu, Ibu Darmi muncul di pintu depan. Dia tertatih-tatih keluar, berharap bisa ikut bermain drama. Tapi begitu melihat tatapan warga yang penuh penghakiman, langkahnya terhenti. Pak RT menggelengkan kepala dengan wajah kecewa berat. Dia berkata pada Ibu Darmi, bahwa dia tidak menyangka Ibu Darmi tega berbuat sezalim itu pada menantu sebaik Naira. Pak RT menegaskan bahwa hukum di negara ini jelas, siapa yang punya sertifikat, dialah pemilik rumah. Dia meminta Ibu Darmi dan Sabila untuk tahu diri, dan tidak membuat onar di kampung ini dengan fitnah murahan. Dukungan warga kini beralih sepenuhnya padaku dan Nando. Ibu-ibu yang tadi sinis kini menatapku dengan rasa kasihan dan kagum. Mereka mulai mencemooh Sabila yang masih terduduk di jalan. Situasi berbalik 180 derajat. Senjata makan tuan. Sabila yang ingin mempermalukanku, justru menelanjangi aibnya sendiri di depan seluruh tetangga. Reputasinya hancur dalam sekejap. Tunangannya, keluarga besarnya, teman-temannya, semua akan segera tahu bahwa dia hanyalah penipu yang hidup dari belas kasihan kakak ipar. Aku melangkah maju, berdiri di samping Nando. Aku menatap Ibu Darmi dan Sabila yang kini menjadi tontonan warga. Wajahku datar, tanpa ekspresi kemenangan, hanya ekspresi lelah dari seseorang yang ingin mengakhiri drama panjang ini. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas oleh semua orang, aku menjatuhkan vonis terakhir. Aku berkata kepada mereka berdua, karena kalian sudah melibatkan warga dan membuat ini menjadi urusan publik, maka aku tidak perlu lagi berbaik hati menjaga rahasia kalian. Aku memberikan ultimatum. Aku memberi mereka waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka. Hanya pakaian dan barang pribadi, tidak boleh membawa satupun barang elektronik atau perabot yang dibeli dengan uangku. Jika dalam 1 jam mereka belum keluar dari pagar rumah ini, aku akan meminta bantuan keamanan kompleks dan polisi untuk mengosongkan rumah ini secara paksa atas tuduhan penyerobotan lahan dan pencemaran nama baik. Ibu Darmi menjerit histeris mendengar pengusiran itu, dia mencoba maju untuk menyerangku lagi, tapi kali ini warga yang menghalanginya. Bapak-bapak ronda berdiri menjadi pagar betis melindungi aku dan Nando. Ibu Darmi menangis meraung-raung, memaki warga, memaki Nando, memaki nasib. Tapi tidak ada yang peduli lagi. Air matanya sudah tidak laku. Nando menatap ibunya dengan pandangan kosong, lalu berbalik badan merangkul pundakku, mengajakku masuk kembali ke dalam rumah. Dia menutup pintu pagar besi dengan keras, memisahkan dunia kami dari parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaan kami. Di luar sana, di bawah sorot lampu jalan, Sabila dan Ibu Darmi harus menelan pil pahit dari karma yang mereka tanam sendiri, disaksikan oleh puluhan mata tetangga yang menjadi hakim jalanan malam itu. Jam dinding kuno di ruang tengah berdentang 1 kali, menandakan waktu terus berjalan mendekati batas akhir ultimatum yang kuberikan. Suasana di dalam rumah kini terasa seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan pasukannya, berantakan dan penuh dengan hawa permusuhan yang kental. Setelah drama pengadilan jalanan yang memalukan di depan warga, Ibu Darmi dan Sabila tidak punya pilihan lain selain kembali masuk ke dalam rumah dengan kepala tertunduk, diiringi cemoohan tetangga yang masih menggema di telinga mereka. Wajah mereka merah padam, campuran antara rasa malu yang tak tertahankan dan kemarahan yang tidak bisa dilampiaskan. Namun, tidak ada lagi teriakan garang atau ancaman kosong dari mulut mereka. Kehadiran Nando yang berdiri tegak di ambang pintu, melipat kedua tangannya di dada dengan tatapan mengawasi, membuat nyali mereka ciut seketika. Di dalam kamar tamu yang selama ini ditempati Ibu Darmi, terdengar suara gaduh barang-barang yang dilempar ke dalam koper. Sabila, dengan air mata yang masih mengalir deras merusak riasan wajahnya, terlihat panik membongkar lemari pakaian. Gerakannya kasar dan tidak sabaran.
Dia menyambar apa saja yang bisa diraihnya. Gaun-gaun pesta, koleksi sepatu hak tinggi, tumpukan tas tangan, dan kotak-kotak perhiasan. Dia mencoba memasukkan semuanya ke dalam 2 koper besar berukuran jumbo, memaksakan resletingnya untuk menutup meski isinya sudah meluap. Keserakahan masih terlihat jelas di matanya. Di tengah kepanikan itu, dia masih sempat melirik ke arah meja rias, mencoba mengambil set parfum mahal dan beberapa pajangan kristal kecil yang sebenarnya adalah milikku. Aku berdiri di lorong, memperhatikan tingkah laku mereka dengan perasaan lega yang aneh. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Rasa iba itu sudah mati, dibunuh perlahan oleh perlakuan kejam mereka selama 5 tahun terakhir. Aku melihat Nando melangkah masuk ke kamar itu. Langkahnya berat namun pasti. Dia tidak datang untuk membantu mereka berkemas, melainkan untuk menjadi pengawas, memastikan tidak ada satupun aset milikku yang dibawa lari. Ketika Sabila mencoba menyelipkan sebuah jam tangan mewah bermerek ke dalam tas tangannya, Nando dengan sigap mencekal pergelangan tangan adiknya. Nando tidak membentak, tapi suaranya dingin menusuk tulang. Dia meminta Sabila mengeluarkan jam tangan itu. Nando mengingatkan bahwa jam itu dibeli menggunakan kartu kredit Naira tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun, jadi itu hak milik Naira. Sabila mencoba melawan, merengek seperti anak kecil, mengatakan bahwa itu adalah hadiah jadi sudah menjadi miliknya. Tapi Nando tidak bergeming. Dia menatap adiknya tajam, mengatakan bahwa semua kemewahan itu adalah pinjaman yang sudah jatuh tempo. Dengan kasar, Nando merampas jam itu dari tangan Sabila dan meletakkannya kembali di atas meja. Dia menegaskan aturan mainnya sekali lagi. Hanya pakaian dan barang pribadi yang benar-benar milik mereka sebelum masa kejayaan palsu ini, selebihnya tinggal di tempat. Ibu Darmi, yang sedari tadi sibuk memasukkan baju-baju ke dalam tas plastik besar karena kopernya tidak muat, tiba-tiba menghentikan kegiatannya. Dia menatap Nando dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa sakit, kecewa, tapi juga manipulasi yang masih tersisa. Dia berjalan mendekati Nando, mencoba menyentuh wajah anaknya dengan tangan yang gemetar. Suaranya berubah menjadi lirih dan menyayat hati, sebuah upaya terakhir untuk meruntuhkan pertahanan Nando. Ibu Darmi bertanya, apakah Nando benar-benar tega membuang ibu kandungnya ke jalanan di tengah malam seperti ini? Dia mengungkit-ungkit masa lalu, bagaimana dia mengandung Nando selama 9 bulan, bagaimana dia menyusui dan membesarkan Nando dengan susah payah. Dia menggunakan kartu as terakhirnya, dosa durhaka dan air susu ibu. Nando terdiam sejenak. Tubuhnya menegang. Aku yang melihat dari kejauhan sempat menahan napas, khawatir Nando akan luluh kembali. Kata-kata keramat tentang ibu dan durhaka adalah senjata paling mematikan bagi seorang anak laki-laki. Namun, Nando yang berdiri di sana malam ini bukan lagi Nando yang dulu. Dia memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang seolah sedang menghirup kekuatan terakhir untuk memutus tali pusar yang beracun itu. Perlahan, dia menepis tangan ibunya dari wajahnya. Gerakannya halus tapi penolakannya mutlak. Nando membuka matanya, menatap Ibu Darmi dengan sorot mata yang penuh luka namun tegas. Dia menjawab perkataan ibunya dengan kalimat yang membuat ruangan itu hening seketika. Nando berkata bahwa dia tidak pernah melupakan jasa ibu yang melahirkannya. Tapi dia bertanya balik, apakah ibu pernah menghargai istri yang menyelamatkan nyawa keluarga ini? Nando mengatakan bahwa air susu ibu sudah dia bayar lunas. Selama 5 tahun ini, Nando membiarkan dirinya menjadi budak keinginan ibu, membiarkan istrinya bekerja keras membiayai gaya hidup ibu, memberikan rumah mewah, mobil, makanan enak, dan pelayanan raja untuk ibu. Nando menegaskan bahwa semua kemewahan itu adalah bentuk bakti Nando yang sudah melampaui batas wajar. Sekarang, hutang itu sudah lunas. Nando memilih untuk menyelamatkan sisa hidupnya dan pernikahannya, daripada terus-menerus menjadi sapi perah bagi ibu yang tidak pernah puas. Mendengar jawaban itu, wajah Ibu Darmi berubah menjadi topeng kebencian. Dia sadar dia sudah kalah. Dia sadar Nando sudah lepas dari genggamannya. Tanpa kata-kata lagi, Ibu Darmi kembali ke tumpukan bajunya, menyelesaikannya dengan kasar sambil menggerutu menyumpahi nasib. Waktu 1 jam pun habis. Nando tidak perlu melihat jam lagi. Dia langsung bertindak. Tanpa permisi, dia menutup paksa koper Sabila yang belum terkunci sempurna, menyeretnya keluar kamar dengan bunyi roda yang bergemuruh di lantai marmer. Dia melakukan hal yang sama dengan tas-tas plastik milik ibunya. Nando menyeret barang-barang itu melewati ruang tengah, melewati ruang tamu, hingga sampai ke teras depan. Sabila dan Ibu Darmi terpaksa berlari kecil mengikuti di belakangnya, berusaha menyelamatkan barang-barang mereka yang mungkin terjatuh. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. 2 wanita yang beberapa jam lalu duduk layaknya ratu yang sombong, kini tergopoh-gopoh seperti terusir dari istana hayalan mereka sendiri.
Sampai di depan pagar besi yang menjulang tinggi, Nando meletakkan koper-koper itu di trotoar luar. Dia tidak melemparnya, dia meletakkannya dengan cukup sopan, sisa-sisa penghormatan terakhir yang bisa dia berikan. Sabila dan Ibu Darmi melangkah keluar pagar dengan langkah gontai. Begitu kaki mereka menyentuh aspal jalanan umum, Nando langsung menarik pintu gerbang besi itu. Bunyi klang yang keras saat gerbang itu tertutup dan dikunci terdengar, seperti suara palu hakim yang mengetuk vonis akhir. Dari balik jeruji pagar, Ibu Darmi menatap Nando dengan tatapan nyalang. Dia berteriak untuk terakhir kalinya, mengutuk Nando agar hidupnya tidak bahagia, mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Tapi Nando tidak goyah. Dia menatap ibunya dari balik pagar pembatas, wajahnya datar tanpa ekspresi. Dia menjawab pelan, cukup untuk didengar oleh mereka, bahwa surga tidak mungkin berada di telapak kaki ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi penipu dan tidak tahu terima kasih. Nando berbalik badan, meninggalkan mereka yang masih berdiri terpaku di pinggir jalan yang gelap. Nando berjalan kembali ke arahku yang menunggu di teras. Bahunya yang selama ini selalu terlihat tegang dan membungkuk karena beban, kini terlihat lebih rileks. Dia menaiki anak tangga, berdiri di hadapanku, lalu tiba-tiba memelukku erat. Tubuhnya bergetar, dan aku bisa merasakan kehangatan air matanya yang menembus kain baju di bahuku. Dia menangis, bukan karena sedih kehilangan keluarganya, tapi karena pelepasan beban emosi yang luar biasa berat. Dia berbisik kata maaf berkali-kali di telingaku. Aku membalas pelukannya, mengusap punggungnya, memberikan kenyamanan yang selama ini dia cari di tempat yang salah. Malam itu, rumah besar kami terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Itu adalah kesunyian yang damai, kesunyian dari sebuah rumah yang akhirnya bersih dari racun. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Langit Jakarta siang ini terasa membakar kulit, matahari bersinar terik tanpa ampun, seolah ingin memanggang siapa saja yang tidak berteduh. Di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota, jauh dari kompleks perumahan elit tempat kami tinggal, Sabila dan Ibu Darmi kini harus berhadapan dengan realita kehidupan yang sebenarnya. Mereka menyewa sebuah kontrakan petak sempit berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya bercat kapur yang sudah mengelupas di sana-sini, atap sengnya bocor dan memantulkan panas matahari, hingga membuat ruangan di dalamnya terasa seperti oven. Di dalam ruangan sempit yang pengap itu, barang-barang mewah mereka menumpuk tidak karuan di sudut ruangan, menciptakan pemandangan yang kontras dan ironis. Koper-koper mahal berisi gaun pesta berhimpitan dengan kasur busa tipis yang digelar di lantai. Tidak ada AC dingin yang biasa memanjakan kulit mereka, hanya ada kipas angin kecil berdebu yang memutar udara panas, mendengung ribut seolah mengejek nasib mereka. Bau selokan yang mampet dari depan gang tercium samar-samar setiap kali angin berhembus, membuat Ibu Darmi terus-menerus menutup hidungnya dengan sapu tangan, mengeluh pusing dan mual. Sabila duduk bersandar di dinding, keringat membasahi dahi dan lehernya. Wajahnya kusam, rambutnya lepek karena belum keramas dengan sampo mahal kesukaannya. Perutnya berbunyi nyaring, rasa lapar mulai menggerogoti. Uang tunai yang mereka bawa sangat terbatas, dan ATM Nando yang dulu dipegang Sabila sudah diblokir total sejak malam itu. Mereka baru sadar betapa mahalnya harga makanan jika harus membeli sendiri, setiap hari tanpa kartu kredit tak terbatas milik kakak ipar. Kemarin mereka hanya makan mie instan, dan hari ini persediaan itu pun sudah menipis. Kekesalan Sabila memuncak. Dia menatap ibunya yang sedang tiduran sambil mengipasi diri dengan potongan kardus. Pertengkaran pun pecah. Sabila mulai menyalahkan ibunya. Dia berteriak, mengatakan bahwa semua ini gara-gara ibu. Jika saja ibu jujur dari awal soal hutang bapak, jika saja ibu tidak memprovokasi Sabila untuk membenci Naira, mungkin mereka tidak akan berakhir di tempat kumuh ini. Sabila mengungkit betapa bodohnya mereka yang terlalu serakah ingin menguasai rumah, padahal sudah hidup enak menumpang gratis. Ibu Darmi yang tidak terima disalahkan langsung bangkit duduk. Dia membalas teriakan anaknya dengan tak kalah sengit. Dia menyalahkan Sabila yang bermulut besar dan tidak sabaran. Menurut Ibu Darmi, jika Sabila tidak sombong dan berkoar-koar di acara tahlilan, rahasia itu akan tetap aman dan mereka masih bisa menikmati fasilitas Naira. Mereka saling tuding, saling mencaci, melempar kesalahan satu sama lain. Suara teriakan mereka terdengar sampai ke tetangga sebelah, membuat penghuni kontrakan lain menggedor dinding, menyuruh mereka diam. Di tengah keputusasaan karena tidak punya uang, Sabila teringat pada harta karun yang dia bawa. Tas-tas branded koleksinya. Ada beberapa tas berlabel Hermes, Gucci, dan Louis Vuitton yang dulu dibelikan Nando sebagai hadiah-hadiah istimewa. Mata Sabila berbinar. Dia berpikir, jika dia menjual satu saja tas ini, dia bisa mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Cukup untuk menyewa apartemen yang lebih layak dan makan enak selama beberapa bulan. Dengan semangat menggebu, dia membongkar kopernya,
mengambil tas berwarna oranye cerah yang dia yakini sebagai tas Hermes asli seharga ratusan juta. Tanpa membuang waktu, Sabila berdandan seadanya dan pergi ke sebuah toko barang bekas mewah, Prelovet Branded Store, di pusat kota. Dia berjalan masuk dengan dagu terangkat, mencoba mengembalikan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Dia meletakkan tas itu di meja penilaian dengan gaya angkuh, meminta pemilik toko untuk menaksir harganya. Dalam bayangannya, pemilik toko akan terkesima dan langsung mentransfer uang puluhan juta. Namun, kenyataan menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Pemilik toko, seorang wanita parubaya yang ahli menilai barang mewah, hanya melihat tas itu sekilas, meraba bahannya, dan tertawa kecil. Dia mengembalikan tas itu kepada Sabila dengan tatapan meremehkan. Wanita itu berkata bahwa dia tidak menerima barang KW alias palsu. Sabila terbelalak, wajahnya merah padam. Dia bersikeras bahwa tas itu asli, hadiah dari kakaknya yang kaya raya. Dia berteriak marah, menuduh pemilik toko itu buta. Pemilik toko itu dengan tenang menunjukkan jahitannya yang kasar dan logo yang sedikit miring, tanda-tanda barang tiruan kualitas rendah yang bisa dibeli di pasar grosir dengan harga murah. Sabila terdiam, lututnya lemas. Dia baru menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Selama ini Nando dan Naira membohonginya. Demi menjaga perasaan Sabila agar merasa setara dengan teman-teman sosialitanya, Nando membelikan barang-barang palsu dan mengakuinya sebagai barang asli. Uang mereka sebenarnya terbatas karena harus menanggung hutang bapak dan biaya hidup boros ibu. Sabila merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Dia berjalan keluar dari toko itu dengan langkah gontai, memeluk tas palsu yang kini tidak ada harganya itu, air matanya menetes di trotoar yang panas. Kehancuran Sabila belum berhenti di situ. Saat dia pulang ke kontrakan dengan tangan hampa, dia melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan gang sempit itu. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengenali plat nomor mobil itu. Itu mobil Randy, tunangannya. Harapan kembali mekar di hatinya. Dia berpikir Randy datang untuk menyelamatkannya, membawanya pergi dari neraka kemiskinan ini. Sabila merapikan rambutnya, berlari kecil menghampiri mobil itu dengan senyum lebar. Kaca jendela mobil turun perlahan. Wajah Randy terlihat di sana, tapi tidak ada senyum di bibirnya. Wajahnya dingin, kaku, dan penuh rasa jijik. Sabila menyapanya dengan manja, hendak membuka pintu mobil. Tapi Randy menahan pintu itu agar tetap terkunci. Tanpa basa-basi, Randy melemparkan sebuah kotak kecil keluar jendela, kotak cincin pertunangan mereka. Randy berkata dengan nada datar bahwa hubungan mereka selesai sampai di sini. Dia bilang dia sudah melihat video pengakuan Nando yang viral di grup WhatsApp warga perumahan elit. Keluarga Randy sangat malu. Mereka tidak bisa menerima menantu dari keluarga penipu yang bapaknya tukang judi dan hidup dari belas kasihan ipar. Randy menambahkan kalimat yang sangat menusuk sebelum menutup kaca jendelanya kembali. Dia bersyukur Tuhan menunjukkan wajah asli keluarga Sabila sebelum undangan pernikahan disebar. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajah Sabila. Sabila berdiri mematung di pinggir jalan, memandangi kotak cincin yang tergeletak di tanah berdebu. Harapannya untuk menjadi istri orang kaya, satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan, kini lenyap sudah. Dia memungut kotak itu, membukanya, dan melihat cincin berlian yang dulu dia banggakan. Sekarang, cincin itu hanya menjadi simbol kegagalan total. Sabila menjerit sekuat tenaga, sebuah jeritan frustrasi yang panjang dan menyakitkan. Dia melempar cincin itu sekuat tenaga ke arah selokan hitam yang bau. Dia terduduk di tanah, menangis meraung-raung, tidak peduli lagi pada orang-orang yang menontonnya. Di dalam kontrakan, Ibu Darmi hanya bisa mengintip dari balik jendela kusam dengan tatapan kosong. Karma itu nyata, dan dia datang dalam bentuk gelombang tsunami yang menghancurkan setiap inci kebanggaan mereka. Mereka kini benar-benar sendirian, miskin, dan terhina, terperangkap dalam realita kehidupan yang selama ini mereka hindari dengan kebohongan. Matahari baru saja tergelincir ke ufuk barat, menyisakan semburat oranye yang suram di langit Jakarta, namun panas di dalam kontrakan petak Ibu Darmi dan Sabila belum juga surut. Udara di dalam ruangan sempit itu terasa mampat, bercampur dengan bau keringat dan keputusasaan yang semakin pekat. Sudah 2 hari berlalu sejak insiden cincin pertunangan yang dibuang ke selokan. Uang tunai di dompet Sabila kini benar-benar habis tak bersisa. Bahkan untuk membeli sebungkus nasi rames pun mereka harus berpikir 2 kali. Rasa lapar yang melilit perut membuat emosi kedua wanita itu semakin tidak stabil, mengubah mereka menjadi 2 sosok yang saling membenci meski tinggal di bawah atap yang sama. Ibu Darmi berbaring di atas kasur busa tipis yang digelar di lantai, menatap langit-langit kontrakan yang berjamur dengan pandangan kosong. Pikirannya berputar mencari jalan keluar instan dari penderitaan ini. Dia tidak bisa membayangkan harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat kumuh ini.
Dia merindukan kasur empuk di kamar tamu rumah Naira, dia merindukan AC yang dingin, dan dia merindukan makanan lezat yang selalu tersedia di meja makan. Rasa rindu akan kenyamanan itu memicu ide licik di kepala tuanya. Dia teringat bagaimana dulu Nando selalu panik dan menuruti semua kemauannya setiap kali dia mengeluh sakit sedikit saja. Ibu Darmi yakin, Nando tidak akan tega membiarkan ibu kandungnya menderita sakit parah tanpa perawatan. Nando mungkin marah, tapi darah tetap lebih kental daripada air, pikirnya. Dengan sisa tenaga akting yang dimilikinya, Ibu Darmi mulai melancarkan skenarionya. Dia mengerang keras sambil memegangi dada kirinya. Suaranya dibuat tersendat-sendat, seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Sabila, yang sedang duduk melamun di pojok ruangan, awalnya tidak peduli. Dia pikir ibunya hanya sedang mencari perhatian seperti biasa. Namun, ketika erangan Ibu Darmi semakin keras dan disertai dengan kejang-kejang yang terlihat meyakinkan, Sabila mulai panik. Dia mendekati ibunya, mengguncang tubuh wanita tua itu. Ibu Darmi memutar bola matanya ke atas, berpura-pura sesak napas, dan berbisik terbata-bata memanggil nama Nando. Kepanikan Sabila mengundang perhatian tetangga kontrakan. Beberapa ibu-ibu berdaster yang sedang mengobrol di teras depan langsung berhamburan masuk begitu mendengar teriakan Sabila minta tolong. Melihat kondisi Ibu Darmi yang tampak kritis, mereka menyarankan untuk segera membawanya ke rumah sakit. Namun Sabila menolak, beralasan tidak punya biaya. Akhirnya, salah satu tetangga yang memiliki nomor telepon Nando, karena dulu pernah bekerja sebagai tukang kebun di rumah lama Pak Herman, berinisiatif menelepon Nando. Di ujung telepon, tetangga itu mengabarkan dengan nada mendesak bahwa Ibu Darmi terkena serangan jantung mendadak dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. 1 jam berlalu dengan ketegangan yang memuncak. Ibu Darmi terus berpura-pura pingsan dan merintih, menikmati perhatian para tetangga yang memijat kaki dan tangannya. Dalam hati, dia tersenyum licik, membayangkan Nando akan datang membawa ambulans VIP, menangis meminta maaf, dan membawanya pulang ke rumah mewah itu. Akhirnya, suara deru mesin mobil terdengar mendekat dan berhenti tepat di depan gang. Harapan Ibu Darmi melambung tinggi. Dia memejamkan mata lebih erat, mengatur napasnya agar terlihat seperti orang yang sedang sekarat. Pintu kontrakan terbuka. Langkah kaki tegap terdengar masuk. Itu Nando. Tapi ada yang aneh. Langkah kaki Nando tidak terdengar terburu-buru atau panik. Dia berjalan santai, diikuti oleh seorang pria parubaya yang membawa tas medis hitam. Nando tidak langsung menghambur memeluk ibunya. Dia berdiri menjulang di samping kasur, menatap tubuh Ibu Darmi dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Wajahnya datar, tanpa jejak kekhawatiran sedikitpun. Sabila yang melihat kakaknya datang langsung menangis, berakting sedih, memohon agar Nando segera membawa ibu ke rumah sakit terbaik. Nando mengangkat tangan, menyuruh Sabila diam. Dia berkata dengan nada tenang namun tegas bahwa dia tidak membawa ambulans, melainkan membawa seorang dokter spesialis jantung langganan rekan bisnis Naira. Dia ingin memastikan kondisi ibunya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dokter itu segera berlutut di samping Ibu Darmi, mengeluarkan stetoskop dan alat tensi darah. Dia mulai memeriksa detak jantung, tekanan darah, dan respons pupil mata Ibu Darmi. Ibu Darmi mencoba mempertahankan sandiwaranya, mengerang kesakitan setiap kali dokter menyentuh dadanya. Pemeriksaan berlangsung selama 5 menit yang terasa seperti selamanya. Ruangan itu hening, semua tetangga menunggu dengan cemas. Akhirnya, dokter itu melepaskan stetoskop dari telinganya, melipatnya kembali dengan rapi, dan berdiri menghadap Nando. Dokter itu menggelengkan kepala pelan sambil tersenyum tipis penuh arti. Dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh semua orang di ruangan itu, dokter memberikan diagnosanya. Dia mengatakan bahwa jantung pasien sangat sehat, iramanya normal, tekanan darahnya stabil, dan tidak ada tanda-tanda serangan jantung sama sekali. Keluhan sesak napas dan kejang itu, menurut pandangan medisnya, hanyalah reaksi psikosomatis atau mungkin pura-pura belaka karena faktor stres atau lapar. Mendengar vonis dokter, wajah Ibu Darmi memerah pada meskipun matanya masih terpejam. Dia tertangkap basah. Para tetangga yang tadi sibuk memijat kini saling pandang dengan tatapan ilfil. Mereka merasa tertipu. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, kali ini nadanya mencemooh. Nando menghela napas panjang, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia membayar jasa dokter itu dan memintanya menunggu di mobil sebentar. Kini, tinggallah Nando berhadapan dengan ibu dan adiknya yang kembali mempermalukan diri sendiri. Nando berjongkok di dekat telinga ibunya. Dia tahu ibunya sadar sepenuhnya. Dengan suara berbisik namun tajam, Nando menyuruh ibunya bangun. Dia berkata tidak perlu akting lagi karena penonton sudah bubar. Ibu Darmi perlahan membuka matanya, menatap anaknya dengan campuran rasa malu dan marah,
karena rencananya gagal total. Dia mencoba membela diri, mengatakan kepalanya pusing sungguhan, tapi Nando sudah tidak peduli. Nando berdiri tegak kembali, merogoh saku celananya. Sabila menatap gerakan tangan Nando dengan mata berbinar. Dia berharap Nando akan mengeluarkan segepok uang tunai, atau setidaknya kartu kredit, untuk biaya hidup mereka. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Nando mengeluarkan sebuah amplop putih tipis dan meletakkannya di atas meja kecil di samping kasur. Amplop itu terlihat sangat ringan. Nando menatap mata adiknya dan ibunya bergantian, lalu memberikan pesan terakhirnya malam itu. Dia berkata bahwa dia datang bukan karena dia bodoh, tapi karena dia ingin memastikan sandiwara ini berakhir. Nando menunjuk amplop itu. Dia berkata isinya cukup untuk membeli obat sakit kepala di warung, dan nasi bungkus untuk makan malam ini. Jangan harap lebih. Nando menegaskan bahwa dia tidak akan tertipu lagi dengan trik murahan seperti sakit jantung palsu. Dia memperingatkan mereka untuk tidak pernah mengganggu hidupnya dan Naira lagi dengan drama-drama sampah seperti ini. Jika mereka terus menerornya, Nando berjanji akan mengganti nomor teleponnya dan pindah rumah, tanpa memberitahu alamat baru. Setelah mengucapkan itu, Nando berbalik badan dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan jejak parfum mahalnya yang kontras dengan bau apek kontrakan itu. Begitu Nando pergi, Sabila menyambar amplop itu dengan tangan gemetar. Dia merobeknya kasar, berharap setidaknya ada uang 1 atau 2 juta rupiah. Namun, isi amplop itu membuatnya menjerit frustrasi. Isinya hanyalah 5 lembar uang 10 ribuan yang sudah lecek, total 50 ribu rupiah, dan secari kertas memo bertuliskan tulisan tangan Nando yang rapi, untuk beli obat anti drama. Semoga cepat sembuh mentalnya. Sabila melempar uang receh itu ke wajah ibunya yang masih terbaring kaku. Malam itu, di kontrakan sempit yang panas, mereka kembali bertengkar hebat, saling menyalahkan atas kegagalan rencana yang justru semakin merendahkan harga diri mereka di mata Nando. 2 minggu setelah insiden pura-pura sakit jantung itu, kehidupan Sabila berubah 180 derajat. Uang 50 ribu dari Nando sudah lama habis, dan barang-barang mereka yang bisa dijual pun sudah ludes di tangan penadah barang bekas dengan harga murah. Kelaparan adalah motivator yang paling kejam tapi efektif. Demi bisa makan, Sabila terpaksa menelan gengsinya bulat-bulat. Dia, yang dulu selalu memamerkan manikur kuku mahalnya di Instagram, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe dan restoran kelas menengah di pusat kota. Bukan posisi manajer atau resepsionis cantik yang dia harapkan, melainkan pelayan biasa yang harus merangkap sebagai tenaga bantuan cuci piring jika dapur sedang sibuk. Malam minggu itu, restoran tempat Sabila bekerja sangat ramai. Suara denting piring, obrolan pelanggan, dan musik latar yang bising membuat kepala Sabila pening. Kakinya lecet karena harus berdiri dan berjalan cepat selama berjam-jam menggunakan sepatu pantofel murahan yang kekecilan. Seragam pelayannya yang berwarna hitam putih terasa lengket oleh keringat dan cipratan saus. Dia baru saja selesai dimarahi habis-habisan oleh manajer restoran di depan dapur, karena salah mencatat pesanan pelanggan. Air mata tertahan di pelupuk matanya, tapi dia tidak boleh menangis. Menangis berarti membuang waktu, dan membuang waktu berarti potong gaji. Saat sedang membersihkan meja nomor 4 yang kotor, lonceng pintu depan berbunyi, menandakan ada pelanggan baru yang masuk. Sabila refleks menoleh sambil mengucapkan salam selamat datang dengan suara serak karena kelelahan. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya saat melihat siapa yang masuk. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, berjalan masuk dengan langkah anggun dan percaya diri, adalah Naira dan Nando. Penampilan mereka sungguh menyilaukan mata. Naira mengenakan gaun malam sederhana namun elegan berwarna biru laut yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan perhiasan berlian asli yang berkilau di bawah lampu restoran. Wajahnya terlihat segar dan bahagia, jauh berbeda dengan wajah kusam dan lelah Sabila. Di sampingnya, Nando terlihat gagah dengan kemeja kasual berkerah rapi. Tangan Nando melingkar protektif di pinggang Naira, membimbing istrinya menuju meja kosong di dekat jendela, meja VIP yang merupakan area tugas Sabila malam ini. Sabila ingin sekali kabur ke belakang, bersembunyi di toilet atau di gudang cuci piring. Dia tidak sanggup menghadapi rasa malu ini. Dia tidak ingin kakak dan kakak iparnya melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Namun, manajer restoran sudah melihatnya dan memberi kode mata tajam agar dia segera melayani tamu baru itu. Dengan langkah berat seperti disereti batu, Sabila mengambil buku menu dan berjalan mendekati meja mereka. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik rambut yang sengaja dia gerai sedikit ke depan, berdoa semoga mereka tidak mengenalinya. Sabila meletakkan buku menu di atas meja dengan tangan gemetar. Suaranya nyaris tak terdengar saat menanyakan pesanan. Nando, yang sedang sibuk menarik kursi untuk Naira duduk,
awalnya tidak memperhatikan pelayan itu. Dia begitu fokus melayani istrinya. Nando menuangkan air mineral ke gelas Naira, menanyakan apakah AC-nya terlalu dingin, dan memperlakukan Naira layaknya ratu. Pemandangan itu menampar hati Sabila dengan keras. Dulu, perlakuan istimewa seperti itu adalah milik Ibu Darmi dan dirinya. Dulu, Nando akan sibuk melayani ibunya makan, sementara Naira dibiarkan mengambil minum sendiri. Sekarang, posisi itu telah kembali ke tempat yang seharusnya. Nando telah menjadi suami yang memprioritaskan istrinya di atas segalanya. Saat Nando menyebutkan pesanan steak wagyu dan pasta truffle, dia menoleh ke arah pelayan untuk memastikan pesanannya dicatat. Saat itulah mata mereka bertemu. Nando terdiam. Garpu yang sedang dia rapikan berhenti di udara. Dia mengenali adiknya meski dengan seragam pelayan yang kucel dan wajah tanpa make-up. Ada keterkejutan di mata Nando, tapi hanya sesaat. Ekspresinya segera berubah menjadi datar dan profesional. Dia tidak memanggil nama Sabila, tidak menyapa, tidak bertanya kabar. Dia memperlakukan Sabila seolah-olah dia hanyalah orang asing yang kebetulan menjadi pelayan. Naira, yang menyadari keheningan suaminya, ikut menoleh. Tatapan Naira bertemu dengan mata Sabila yang berkaca-kaca. Berbeda dengan Nando yang membuang muka, Naira menatap Sabila cukup lama. Tidak ada ejekan atau tawa kemenangan di wajah Naira. Yang ada hanyalah tatapan kasihan yang bercampur dengan ketegasan, tatapan seseorang yang melihat orang lain sedang menjalani hukuman alam. Sabila merasa ditelanjangi oleh tatapan itu. Rasa malunya jauh lebih menyakitkan daripada jika Naira memaki-makinya. Keheningan itu terasa membunuh. Sampai akhirnya Naira memecahkannya dengan suara lembut namun berwibawa. Dia hanya mengulangi pesanan minumannya, seolah memberi kesempatan pada Sabila untuk segera pergi dari situasi canggung itu. Sabila buru-buru mencatat dan lari ke dapur. Di belakang sana, dia bersandar di dinding dekat tempat cuci piring, menangis tanpa suara. Dia melihat pantulan dirinya di cermin wastafel yang retak, kurus, kusam, berminyak, dan menyedihkan. Dia membandingkan dirinya dengan Naira yang duduk di luar sana, bersinar dan dicintai. Sabila menyadari betapa bodohnya dia dulu. Dia memiliki kakak yang sukses dan kakak ipar yang sangat baik hati. Jika saja dia tidak serakah, jika saja dia menghormati Naira, mungkin malam ini dia duduk di kursi itu bersama mereka, menikmati makan malam mewah, bukan melayani mereka dan membersihkan sisa makanan mereka. 1 jam kemudian, Nando dan Naira selesai makan. Mereka memanggil pelayan untuk meminta bon tagihan. Manajer menyuruh Sabila lagi yang mengantarkan bon itu. Dengan sisa-sisa kekuatan mentalnya, Sabila kembali ke meja itu. Dia meletakkan bon di meja, tidak berani menatap wajah kakaknya. Nando mengeluarkan kartu kredit hitamnya, kartu yang dulu sering dipinjam Sabila untuk belanja, dan membayarnya tanpa melihat nominal. Setelah transaksi selesai, Nando dan Naira berdiri hendak pulang. Namun sebelum beranjak, Naira melakukan sesuatu yang tidak diduga Sabila. Naira mengambil selembar uang Rp100.000 dari dompetnya. Dia tidak memberikannya langsung ke tangan Sabila, melainkan meletakkannya di bawah gelas minumnya yang sudah kosong. Naira menatap Sabila sekilas, lalu mengucapkan satu kalimat yang akan terngiang di telinga Sabila selamanya. Naira berkata pelan, bahwa kembalian dan tips ini ambil saja, simpan baik-baik untuk tabungan membeli rumah sendiri, supaya tidak perlu merebut rumah orang lain lagi di masa depan. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi efeknya seperti siraman air keras di hati Sabila. Itu adalah sedekah sekaligus tamparan keras atas kesalahannya di masa lalu. Nando tidak berkata apa-apa, dia hanya menggenggam tangan Naira dan membimbingnya keluar dari restoran, meninggalkan Sabila yang berdiri mematung di samping meja kotor. Sabila menatap punggung kakaknya yang semakin menjauh, menyadari bahwa dia telah kehilangan pelindung terbesarnya. Nando tidak menoleh sedikit pun. Pintu restoran tertutup, memisahkan dunia mereka yang kini berbeda kasta. Sabila memungut uang 100.000 itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh membasahi uang kertas itu. Di sekelilingnya, tamu-tamu lain tertawa bahagia bersama keluarga mereka. Sabila merasa sangat sepi dan kerdil. Dia akhirnya mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Dia tidak hanya kehilangan rumah dan kemewahan, tapi dia kehilangan keluarga yang tulus mencintainya. Semua karena kesombongan dan ketamakan yang dia pelihara sendiri. Malam itu, Sabila menyeka air matanya kasar, melanjutkan pekerjaannya mengangkut piring kotor, menyadari bahwa ini adalah hidup barunya sekarang. Sebuah hidup yang harus dia jalani sebagai konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Waktu berjalan lambat dan menyiksa di kontrakan sempit itu. Sebulan telah berlalu sejak Nando meninggalkan amplop berisi uang receh, dan kehidupan Sabila serta Ibu Darmi semakin terperosok ke dalam lubang kesengsaraan yang mereka gali sendiri. Tekanan batin karena jatuh miskin secara mendadak,
Ditambah dengan rasa malu yang tak berujung akibat gunjingan tetangga, perlahan mulai menggerogoti kesehatan fisik Ibu Darmi. Wanita tua yang dulu selalu tampil prima dengan balutan pakaian sutra dan perhiasan emas itu, kini tampak layu seperti tanaman yang dicabut dari akarnya. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu rutin disasak kini beruban dan kusut masai. Setiap hari dia hanya duduk melamun di atas kasur tipis, meratapi nasibnya sambil bergumam menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Sabila, yang kini menjadi tulang punggung keluarga dengan gaji pas-pasan sebagai pelayan restoran, mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Kelelahan fisik akibat bekerja 12 jam sehari, membuatnya menjadi sosok yang pemarah dan tidak sabaran. Sifat manis dan manja yang dulu dia tunjukkan kepada ibunya telah lenyap, digantikan oleh bentakan-bentakan kasar yang mirip sekali dengan cara Ibu Darmi memperlakukan Naira dulu. Karma itu bekerja dengan cara yang ironis dan menyakitkan. Setiap kali Ibu Darmi mengeluh lapar atau meminta dibelikan obat vitamin, Sabila akan meledak marahnya. Dia akan berteriak memaki ibunya, menyebut ibunya sebagai beban hidup yang tidak berguna, persis seperti Ibu Darmi dulu sering menyebut Naira sebagai penumpang yang tidak tahu diri. Puncak dari segala penderitaan itu terjadi pada suatu malam hujan deras. Atap kontrakan mereka bocor parah, air menetes deras membasahi lantai semen yang dingin. Ibu Darmi bangun hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tubuhnya yang lemah gemetar kedinginan. Saat melangkah di lantai kamar mandi yang licin dan berlumut karena jarang disikat, kakinya terpeleset. Ibu Darmi jatuh terhempas dengan keras. Kepala bagian belakangnya membentur bak mandi, dan dia menjerit pendek sebelum dunianya menjadi gelap. Sabila yang sedang tertidur pulas karena kelelahan, terbangun oleh suara gedebuk keras itu. Dengan mata setengah terpejam dan perasaan kesal karena tidurnya terganggu, dia bangkit dan menggedor pintu kamar mandi. Dia berteriak menyuruh ibunya cepat keluar. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara air keran yang menetes. Perasaan tidak enak mulai menyergap hati Sabila. Dia mendorong pintu kamar mandi yang tidak terkunci itu. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya menjerit histeris. Ibu Darmi tergeletak di lantai dengan posisi aneh, mulutnya miring, dan matanya terbuka namun tatapannya kosong. Kepanikan melanda Sabila. Dia tidak punya uang, tidak punya kendaraan, dan tidak punya siapa-siapa. Dia berlari keluar menembus hujan, menggedor pintu tetangga kontrakan sebelah dengan brutal. Untungnya, rasa kemanusiaan tetangga masih ada meskipun mereka membenci sifat Ibu Darmi. Beberapa bapak-bapak membantu menggotong tubuh kaku Ibu Darmi ke dalam angkot charteran untuk dibawa ke rumah sakit daerah terdekat. Di sepanjang perjalanan, Sabila menangis, bukan hanya karena sedih, tapi karena ketakutan membayangkan biaya rumah sakit yang pasti mencekik leher. Sesampainya di unit gawat darurat rumah sakit pemerintah yang penuh sesak, dokter segera melakukan pemeriksaan. Vonis dokter bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa harapan Sabila. Ibu Darmi terkena stroke pendarahan otak akibat hipertensi kronis yang tidak terkontrol dan stres berat. Dia selamat, tapi mengalami kelumpuhan separuh badan sebelah kanan dan kehilangan kemampuan bicaranya. Dokter mengatakan bahwa Ibu Darmi membutuhkan perawatan intensif dan terapi jangka panjang, yang biayanya tentu saja tidak sedikit bagi orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Sabila terduduk lemas di kursi tunggu koridor rumah sakit yang dingin. Dia memegang kepala dengan kedua tangannya, merasa dunia runtuh menimpanya. Dia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang sudah hancur lebur, dia meminjam ponsel salah satu perawat untuk menghubungi satu-satunya orang yang mungkin masih memiliki sedikit belas kasihan. Dia menelepon Nando. Di ujung telepon, suara Nando terdengar datar dan dingin, tidak ada nada kekhawatiran yang berlebihan seperti dulu. Nando hanya bertanya di mana posisi mereka, dan menutup telepon tanpa berjanji apa-apa. 1 jam kemudian, Nando datang. Penampilannya rapi dan segar, kontras sekali dengan suasana rumah sakit yang suram dan bau obat. Sabila langsung menghambur ke arah kakaknya, menangis meraung-raung memeluk kaki Nando, memohon ampun dan bantuan. Dia menceritakan kondisi ibu yang lumpuh dan bisu. Dia berharap, dengan kondisi ibu yang separah ini, hati Nando akan luluh dan membawa mereka kembali pulang. Bagaimanapun juga, ini adalah ibu kandungnya yang sedang sekarat. Nando melepaskan pelukan Sabila perlahan tapi tegas. Dia berjalan masuk ke ruang perawatan. Di sana, Ibu Darmi terbaring lemah dengan selang infus dan alat bantu napas. Matanya yang sayu bergerak perlahan saat melihat Nando masuk. Air mata menetes dari sudut mata tua itu. Mulutnya yang miring berusaha mengucapkan sesuatu. Mungkin kata maaf, atau mungkin permohonan untuk dibawa pulang ke kamar mewahnya yang dulu. Tangan kirinya yang masih bisa bergerak berusaha menggapai tangan Nando. Nando berdiri di samping ranjang,
menatap ibunya dengan pandangan yang penuh dengan rasa sakit namun juga keikhlasan untuk melepaskan. Dia tidak memegang tangan ibunya. Dia hanya menatap lurus ke dalam mata wanita yang melahirkannya itu. Dengan suara pelan namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu, Nando berkata bahwa dia sudah melunasi semua administrasi rumah sakit untuk perawatan ibu selama seminggu ke depan. Dia juga sudah membayarkan biaya panti jompo sederhana untuk tempat tinggal ibu setelah keluar dari sini, karena Sabila jelas tidak akan mampu merawat orang lumpuh sambil bekerja. Mata Ibu Darmi membelalak lebar mendengar kata panti jompo. Dia menggelengkan kepalanya lemah, air matanya mengalir semakin deras. Dia tidak mau dibuang ke panti jompo. Dia ingin pulang ke rumah anaknya. Dia ingin dirawat oleh menantunya yang kaya. Namun Nando menggeleng pelan. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga ibunya dan berbisik kalimat terakhir yang menjadi penutup hubungan mereka sebagai keluarga yang utuh. Nando berkata bahwa tempat ibu bukan lagi di rumahnya. Rumah itu adalah istana Naira. Dan Nando tidak akan membiarkan siapapun yang pernah menyakiti ratunya untuk masuk kembali, meskipun itu ibunya sendiri. Nando mengatakan bahwa stroke yang ibu alami, kebisuan yang kini ibu derita, mungkin adalah cara Tuhan untuk menghentikan lisan ibu yang selama ini tajam menyakiti hati menantu yang tulus. Nando menyuruh ibunya menikmati masa tua di tempat yang tenang untuk bertobat. Setelah itu, Nando menegakkan tubuhnya, berbalik badan, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ibu Darmi yang menangis dalam kebisuan abadi, terperangkap dalam tubuhnya sendiri yang kini tak berdaya, menuai badai dari angin yang dia tabur bertahun-tahun lamanya. 2 tahun telah berlalu sejak malam badai yang menghancurkan sisa-sisa hubungan beracun itu. Suasana di rumah besar peninggalan almarhum Pak Herman kini telah berubah total. Tidak ada lagi jejak-jejak keberadaan Sabila, ataupun Ibu Darmi yang tersisa. Aura dingin dan mencekam yang dulu sering menyelimuti rumah ini telah berganti menjadi kehangatan yang nyata. Naira telah melakukan renovasi besar-besaran. Dinding-dinding yang dulu kusam kini dicat ulang dengan warna putih gading yang cerah. Jendela-jendela besar dibuka lebar setiap pagi, membiarkan sinar matahari dan udara segar masuk membanjiri setiap sudut ruangan, seolah membersihkan sisa-sisa energi negatif masa lalu. Minggu pagi itu, aroma masakan yang menggugah selera menguar dari dapur, memenuhi seluruh penjuru rumah. Bukan aroma masakan pembantu, melainkan aroma bumbu rempah yang ditumis dengan penuh cinta. Di dapur yang kini modern dan luas, Nando berdiri mengenakan celemek berwarna biru tua, sibuk membolak-balikan nasi goreng spesial di atas wajan besar. Wajahnya terlihat berseri-seri, jauh berbeda dengan wajah Nando 2 tahun lalu yang selalu murung dan tertekan. Dia bersenandung kecil mengikuti irama lagu jazz yang diputar pelan dari speaker di ruang tengah. Lengan kemejanya digulung sebatas siku, memperlihatkan otot tangannya yang cekatan memotong sayuran. Dia bukan lagi suami yang hanya bisa duduk menunggu dilayani. Dia telah bertransformasi menjadi mitra hidup yang setara, yang menemukan kebahagiaan dalam melayani istri yang dicintainya. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, meja yang sama tempat Naira dulu meletakkan sertifikat rumah dan membongkar aib keluarga, kini duduk Naira dengan santai. Dia mengenakan pakaian rumah yang nyaman namun tetap terlihat anggun. Di tangannya ada secangkir teh herbal hangat dan sebuah tablet tempat dia membaca berita bisnis terkini. Dia sesekali melirik ke arah dapur, tersenyum melihat punggung suaminya. Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Hubungan mereka telah ditempa oleh api konflik dan kini menjadi sekuat baja. Nando datang membawa piring besar berisi nasi goreng seafood yang masih mengepul panas. Dia meletakkannya di tengah meja, lalu dengan telaten menyendokkan porsi pertama ke piring Naira. Dia memilihkan udang-udang terbesar untuk istrinya, sebuah gestur sederhana namun syarat makna. Nando duduk di hadapan Naira, menatap istrinya dengan tatapan memuja yang tulus. Dia bertanya apakah rasanya sudah pas, apakah kurang garam, dengan nada yang penuh perhatian. Naira mencicipi sesendok, lalu mengangguk sambil tersenyum lebar, memberikan 2 jempol untuk masakan suaminya. Tawa renyah Nando pecah, suara tawa yang lepas dan bebas, suara tawa seorang pria yang sudah berdamai dengan masa lalunya dan menemukan tujuan hidupnya. Di tengah sarapan yang hangat itu, pembicaraan mereka mengalir santai. Nando bercerita tentang perkembangan bisnis kecil-kecilan yang dia rintis sendiri tanpa bantuan modal dari Naira, sebuah usaha bengkel modifikasi motor yang dia bangun dari nol untuk membuktikan kemandiriannya. Naira mendengarkan dengan antusias, memberikan masukan-masukan cerdas sebagai seorang pengusaha berpengalaman. Mereka saling mendukung, saling mengisi, layaknya sepasang sayap yang bekerja sama untuk terbang tinggi. Tidak ada lagi dominasi ego keluarga besar, yang ada hanya komitmen 2 orang dewasa untuk membangun bahtera rumah tangga yang sehat. Selesai makan, mereka berdua duduk bersantai di teras belakang yang menghadap ke taman kecil yang asri. Nando menggenggam tangan Naira,
mengelus punggung tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, Nando terdiam sejenak, tatapannya menerawang ke arah langit biru. Dia berbisik pelan, mengucapkan terima kasih kepada Naira. Terima kasih karena tidak meninggalkannya saat dia masih menjadi pengecut. Terima kasih karena telah memaksanya untuk tumbuh dewasa dengan cara yang keras namun perlu. Nando mengakui bahwa jika Naira tidak bersikap tegas malam itu, mungkin sampai hari ini dia masih menjadi parasit yang hidup di bawah ketiak ibunya, dan rumah tangga mereka pasti sudah hancur berantakan. Naira tersenyum bijak, mengeratkan genggaman tangannya. Dia berkata bahwa rumah ini butuh tuan rumah yang sebenarnya. Bukan hanya pemilik sertifikat di atas kertas, tapi seorang pemimpin yang berani mengambil sikap untuk melindungi keluarganya dari bahaya, bahkan jika bahaya itu datang dari darah dagingnya sendiri. Naira berkata bahwa Nando sekarang adalah tuan rumah itu. Lelaki yang duduk di sampingnya saat ini adalah suami yang dia impikan, pelindung yang dia butuhkan. Sementara itu, di sebuah panti jompo pinggiran kota yang sepi, Ibu Darmi duduk di kursi rodanya menghadap tembok. Tubuhnya kurus kering, wajahnya miring sebelah akibat stroke. Dia tidak bisa bicara, hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas. Di pangkuannya ada sebuah foto usang yang mulai pudar. Foto dirinya, almarhum suaminya, dan anak-anaknya saat masih kecil. Air mata menetes lambat di pipinya yang keriput. Tidak ada yang menjenguknya. Sabila sibuk bekerja siang malam demi bertahan hidup dan membayar hutang-hutang gaya hidupnya, nyaris tidak pernah punya waktu atau uang untuk datang. Penyesalan adalah teman satu-satunya yang setia menemani Ibu Darmi di sisa hidupnya yang sunyi. Dia teringat pada meja makan mewah, pada kamar nyaman, dan pada menantu yang dulu dia sia-siakan. Kembali ke rumah Naira, kamera seolah bergerak perlahan meninggalkan pasangan bahagia di teras belakang, melayang masuk ke ruang tengah, dan berhenti tepat di sebuah dinding utama. Di sana, tergantung sebuah bingkai foto besar yang sangat indah. Foto pernikahan Naira dan Nando. Namun, foto itu bukan foto lama mereka. Itu adalah foto pembaruan janji pernikahan yang mereka lakukan setahun lalu, hanya berdua, intim dan sakral. Di foto itu, Nando berdiri gagah merangkul Naira, dan Naira tersenyum sangat lepas tanpa beban. Di bawah bingkai foto itu, di atas sebuah meja konsol, tidak ada lagi debu atau barang-barang norak milik Sabila. Yang ada hanyalah sebuah vas bunga berisi mawar putih segar yang harum, dan sebuah kunci rumah yang tergeletak manis di dalam wadah kristal. Rumah itu akhirnya menemukan kedamaiannya. Dinding-dindingnya tidak lagi merekam teriakan caci maki atau tangisan kepedihan, melainkan menyerap tawa dan doa-doa kebahagiaan. Naira mengangkat gelas jus jeruknya ke arah suaminya, mereka bersulang untuk masa depan. Naira menatap sekeliling ruang tamunya yang bersih dan tenang. Dalam hatinya dia berkata, menutup kisah panjang perjuangannya, rumah ini akhirnya bersih dari sampah. Bukan karena aku mengusir mereka, tapi karena suamiku akhirnya memilih untuk membuang racun demi menyelamatkan jantung hatinya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Layar perlahan menggelap, menyisakan kehangatan yang menjalar di hati siapapun yang menyaksikannya. Kebaikan yang tegas telah menang, dan kejahatan telah runtuh oleh beratnya dosa mereka sendiri.